Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisamuddin Syariful Anam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi statistik non-parametrik. Istilah non-parametrik pertama kali digunakan oleh Wolfowitz pada tahun 1942. Metode statistik non-parametrik merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan asumsi-asumsi yang melandasi penggunaan metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Istilah lain yang sering digunakan untuk statistik non-parametrik adalah statistik bebas distribusi dan uji bebas asumsi. Statistik non-parametrik banyak digunakan pada penelitian-penelitian sosial. Data yang diperoleh dalam penelitian sosial pada umumnya berbentuk kategori atau berbentuk ranking. Kelebihan statistik non-parametrik. Kelebihan statistik non-parametrik itu di sini saya jelaskan ada 5. Yang pertama adalah asumsi dalam uji-uji statistik non-parametrik relatif lebih longgar. Yang kedua, untuk memahami konsep-konsep dan metode-metodenya tidak memerlukan dasar matematika serta statistika yang mendalam. Ketiga, uji-uji pada statistik non-parametrik dapat diterapkan jika kita menghadapi keterbatasan data yang tersedia. Yang keempat, perhitungan-perhitungannya dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah. Dan yang terakhir, efisiensi statistik non-parametrik lebih tinggi dibandingkan dengan metode parametrik untuk jumlah sampel yang sedikit. Selanjutnya ialah kelemahan statistik non-parametrik. Di sini saya akan menjelaskan kelemahan statistik non-parametrik itu ada 4. Yang pertama, jika jumlah sampel besar, tingkat efisiensi non-parametrik relatif lebih rendah dibandingkan dengan metode parametrik. Yang kedua, karena biasa digunakan dengan asumsi yang minimal sekalipun untuk memproses data, maka kesimpulan yang diambil dengan prosedur non-parametrik akan lebih lemah dibandingkan dengan menggunakan prosedur parametrik. Yang ketiga, jika asumsi uji statistik parametrik terpenuhi, penggunaan uji non-parametrik meskipun lebih cepat dan sederhana akan menyebabkan pemborosan informasi. Dan yang terakhir, prinsip perhitungannya memang lebih sederhana, namun proses perhitungannya seringkali lebih membosankan. Teknik pengujian statistik non-parametrik. Ya, tekniknya di sini tuh ada 4. Nah, yang pertama itu hipotesis deskriptif, yang kedua hipotesis komparatif 2 sampel, yang ketiga hipotesis komparatif lebih dari 2 sampel, dan yang keempat itu hipotesis asosiatif. Selanjutnya ada data non-kontinum, adalah data bentuk ordinal atau juga data nominal. Jenis-jenis data ordinal, pertama itu McNemar, kedua chi-square, ketiga Cochrane, keempat chi-square, kelima analisa varians 2 jalur, dan yang terakhir koefisien kontingensi. Yang selanjutnya jenis data nominal, uji tanda, kedua uji Mann-Whitney, ketiga Friedman, keempat analisa varians dengan menggunakan peringkat Kruskal-Walsh, kelima analisa varians 2 jalur Friedman, dan yang terakhir koefisien korelasi peringkat Spearman. Chi-square. Uji chi-square atau sering juga orang menyebutnya uji chi kuadrat adalah bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Jenis data yang digunakan untuk uji chi-square harus berbentuk data frekuensi, bukan data yang berbentuk rasio ataupun skala. Dasar pengambilan keputusan dalam uji chi-square dapat dilakukan dengan melihat nilai output chi-square tes hasil olah data dengan SPSS. Selanjutnya, analisis chi-square. Di sini ada contoh kasus ya. Seorang mahasiswa kebidanan akan mengadakan penelitian dengan judul hubungan pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi usia 0 sampai 6 bulan di puskesmas X. Adapun data yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut. Hubungan pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi usia 0 sampai 6 bulan.
pemberian ASI eksklusif terdapat dua kategori nominal, yaitu diberi ASI eksklusif dengan kode 1 dan tidak diberi ASI eksklusif dengan kode 0. Sedangkan status gizi dibedakan menjadi 4 kategori nominal, yaitu gizi buruk dengan kode 4, gizi kurang dengan kode 3, gizi baik dengan kode 2, dan gizi lebih dengan kode 1. Dalam skala nominal yang kita gunakan, pemberian kode tidak memiliki tingkatan, hanya berfungsi sebagai coding saja, sehingga coding-coding tersebut bisa diganti dengan angka atau huruf. Analisis chi-square. Nah, di sini kita semua bisa melihat tabel yang ada di sini ya, bisa dilihat ya semuanya. Selanjutnya, cara menganalisis chi-square. Yang pertama itu bukalah lembar kerja SPSS. Dan yang kedua, copy paste coding dari status gizi bayi dan coding pemberian ASI eksklusif ke dalam lembar kerja SPSS. Seperti yang slide sebelumnya tadi itu, di copy paste lalu dimasukkan ke dalam slide yang ini. Dan yang ketiga, masukkan dalam menu variabel view untuk memberi nama variabel pada menu label. Nah, bisa dilihat di sini pemberian namanya itu yang pertama pemberian ASI eksklusif, kedua status gizi bayi 0 sampai 6 bulan. Selanjutnya, klik menu value untuk memberikan penjelasan coding variabel pemberian ASI eksklusif dan status gizi. Nah, itu seperti pada layar. Kode 0 tidak memberikan ASI eksklusif, kode 1 memberikan ASI eksklusif. Selanjutnya, masuk menu analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian masuk submenu cross tab. Bisa dilihat di situ. Pertama deskriptif statistik, selanjutnya itu cross tab itu. Nah, selanjutnya masukkan variabel pemberian ASI eksklusif pada kotak row dan variabel status gizi bayi 0 sampai 6 bulan ke dalam kotak kolom. Nah, seperti pada gambar di sini ya. Bisa diikuti langkahnya. Selanjutnya, klik menu statistik, kemudian contreng kotak chi-square dan kontingensi koefisien. Klik kotak continue. Nah, di sini ada centang-centang itu ya. Yang pertama itu chi-square yang paling atas itu dicentang. Selanjutnya yang nominal itu yang kontingensi koefisien. Nah, setelah sudah dicentang, klik continue. Selanjutnya masuk menu kotak sel contreng, kotak observe dan total. Hiraukan yang lainnya. Kemudian klik continue dan oke. Nah, seperti di situ, observe itu total, lah itu dicentang. Selanjutnya itu continue. Nah, berikut ini adalah hasil uji chi-square hubungan pemberian ASI eksklusif. Nah, itu hasil outputnya dari SPSS yang kita hitung tadi itu seperti itu. Interpretasi hasil keluaran SPSS-nya adalah output cache processing summary. Terdapat 12 data yang semuanya diproses atau tidak ada data yang miss atau hilang, sehingga tingkat kevalidannya itu 100%. Nah, ini hasil dari SPSS tabel selanjutnya. Ini analisisnya itu tabulasi silang di atas itu. Tabel itu bertujuan untuk memberikan gambaran kecenderungan hubungan secara kualitatif. Berdasarkan tabulasi silang di atas, kita dapat mengetahui bahwa bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif memiliki kecenderungan mengalami gizi buruk 33,3%. Sedangkan bayi yang diberikan ASI eksklusif memiliki kecenderungan memiliki status gizi baik 33,3%. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah frekuensi paling banyak pada kolom status gizi bayi usia 0 sampai 6 bulan. Itu tabel selanjutnya, hasil output dari SPSS tadi. Pada bagian person chi-square terlihat nilai asim-sig itu 2 tail sebesar 0,046. Karena nilai asim-sig 2 tail 0,046 itu lebih kecil dari 0,046,
maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak, yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi 0-6 bulan. Ini yang terakhir, ini hasil output yang terakhir dari analisis yang kita lakukan tadi. Ini seperti tabel di situ. Symmetric measure memberikan informasi besarnya kontingensi koefisien, yaitu seberapa erat hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi 0-6 bulan. Hasil analisisnya tabel di atas, diperoleh nilai sebesar 0,632 dengan kategori kuat, sehingga dapat dinyatakan bahwa tingkat keeratan hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi 0-6 bulan dalam kategori kuat atau memiliki hubungan yang kuat. Nah, ini tingkat hubungannya juga saya cantumkan di sini ya, di tabel di sini ya. 0,00 sampai 0,199 itu sangat rendah. Nah, itu sampai yang terakhir itu 0,80 sampai 1,00 itu sangat kuat. Bisa dilihat di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.